Dr. Stone chapter 146. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa perdebatan pendapat mengenai jalur mana yang harus mereka lewati untuk tiba di Amerika antara Senku dan Ryusui pun telah berakhir setelah ditentukan melalui duel poker yang mereka mainkan yang akhirnya dimenangkan oleh Senku. Sehingga rute pelayaran yang mereka perdebatkan sebelumnya yaitu antara melalui rute garis ram yang lebih aman namun membutuhkan waktu pelayaran selama 70 hari yang disarankan oleh Ryusui, atau melalui rute lingkaran besar yang cukup sulit namun bisa lebih cepat tiba dengan memakan waktu hanya selama 40 hari yang diinginkan oleh Senku, telah berhasil diputuskan dan membuat mereka semua akan berlayar melalui rute yang cukup sulit namun lebih cepat tiba di Amerika seperti keinginan Senku. Selain itu, pada chapter sebelumnya kita juga telah melihat bagaimana Ryusui dan Francois telah berhasil membuat pelayaran kerajaan sains menjadi sangat menyenangkan dengan adanya kasino yang dibuat oleh Ryusui dan bar yang dibuat oleh Francois yang membuat mereka semua dapat melupakan sejenak masalah besar yang akan mereka hadapi di depan. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Pada awal panel chapter kali ini kita masih ditunjukkan dengan pesta kapal yang masih mereka nikmati. Kita tahu bahwa pada chapter sebelumnya Francois telah membuat berbagai macam koktail non-alkohol untuk setiap orang yang berada di atas kapal sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Dan pada chapter kali ini sesuai dengan keinginan Yo yang meminta untuk dibuatkan sake, Francois pun mengeluarkan alkohol yang berkarbonasi yang telah dibuat oleh tim kerajaan sains sebelum mereka pergi berlayar dan berhasil mendapatkan bir. Lalu pada chapter kali ini kita juga dapat mengetahui kisah hidup Matsukaze, tepat di mana alat pembatuan berjatuhan dari langit dan membuat semua orang yang hidup pada zaman Matsukaze berperang satu sama lain dengan menggunakan alat pembatuan tersebut. Bahkan akibat perang tersebut, Tuan Matsukaze yang sangat mirip dengan Ginro pun harus tewas karena peperangan tersebut. Dan setelah kematian tuannya, Matsukaze pun kembali berperang dan berhasil membunuh banyak pasukan musuh dan berhasil menghancurkan banyak alat pembatuan hingga tinggal satu alat pembatuan yang tersisa di antara sekian banyak alat pembatuan yang berjatuhan dari langit. Dan setelah menggoreskan lambang alat pembatuan tersebut di lengannya, Matsukaze pun berubah menjadi batu hingga akhirnya berhasil bangkit setelah bertemu dengan Senku dan kerajaan sains. Dan dengan membawa tekad kuat dari sang tuan dan untuk membalaskan dendam kepada Wayman, Matsukaze pun bergabung dengan kerajaan sains dan ingin bertambah semakin kuat. Namun di saat Matsukaze sedang dipenuhi dengan kenangan masa lalunya, Francois tiba-tiba memberikannya sebuah minuman koktail yang terdapat alkohol di dalamnya. Dan setelah meminum minuman yang diberikan oleh Francois tersebut, Matsukaze pun langsung tumbang dan mabuk. Bahkan tanpa disadari, dalam kemabukannya karena alkohol, Matsukaze berlutut di hadapan Tsukasa dan berkata bahwa ia ingin menjadi semakin kuat lagi dan meminta Tsukasa untuk melatihnya. Lalu setelah malam hari tiba, Matsukaze pun mulai terbangun dan tersadar dari mabuknya. Dan sesuai keinginan Matsukaze saat ia sedang mabuk, Tsukasa pun mengadakan latihan senjata kepada para petarung di kerajaan sains. Namun karena kemampuan khusus Tsukasa adalah pertarungan tangan kosong, Tsukasa pun meminta Senku untuk membangkitkan seseorang yang mahir dalam menggunakan senjata. Dan orang itu adalah Hyoga, salah seorang anak buah Tsukasa saat ia masih memimpin kerajaan Tsukasa ketika hubungannya dengan Senku masih sebagai musuh. Kita tahu bahwa Hyoga adalah salah seorang anak buah Tsukasa di kerajaannya dahulu. Namun kita juga mengingat bahwa Hyoga pernah mengkhianati Tsukasa dan bahkan hampir berhasil membunuh adik Tsukasa yaitu Mirai dan membuat Tsukasa terluka sangat parah karena menyelamatkan adiknya tersebut. Selain itu kita juga mengetahui bahwa setelah kejadian tersebut Senku juga pernah kembali membangkitkan Hyoga di saat Senku dan kerajaan sains sedang dalam keadaan terancam oleh Mozu
salah seorang anak buah Ibara, pemimpin pulau sebelumnya pemilik alat pembatuan yang telah berhasil dikalahkan. Selain itu, di saat Tsukasa meminta Hyuga untuk memberikan latihan kepada Matsukaze untuk menggunakan senjata, Hyuga pun memberikan satu syarat yang harus dipenuhi sebelum ia mau melatih mereka. Dan syarat yang diminta oleh Hyuga adalah membangkitkan dua orang yang ia pilih. Dan dua orang yang ia minta untuk dibangkitkan adalah Homura, salah satu anak buah Tsukasa di kerajaannya dahulu, dan sekaligus juga adalah orang kepercayaan Hyuga yang ditugaskan untuk mengintai kerajaan Sains pada saat hubungan Tsukasa dan Senku masih bermusuhan. Dan satu orang lagi yang diinginkan oleh Hyuga adalah Mozu, salah seorang anak buah Ibara yang juga merupakan musuh yang sangat merepotkan bagi Senku dan kerajaan Sains ketika berhadapan dengannya, yang mengharuskan Senku membangkitkan Hyuga dan meminta tolong kepada Hyuga untuk menghadapi Mozu. Dan pada kejadian tersebut kita juga dapat melihat bagaimana pertarungan sengit yang terjadi antara Hyuga dan Mozu, di mana pada akhirnya Hyuga berhasil mengalahkan Mozu dengan keahlian menggunakan tombaknya. Namun tentu saja dengan dibangkitkannya Hyuga, seseorang yang pernah berkhianat dan hampir membunuh Tsukasa, ditambah dengan Homura, seorang yang sangat lincah, dan juga Mozu, salah satu orang terkuat yang dimiliki oleh Ibara yang pernah menjadi lawan dari Senku dan kerajaan Sains, akan menjadi sangat berbahaya jika mereka bertiga akhirnya bersekutu dan melawan balik kerajaan Sains. Namun jika mereka bertiga juga ternyata malah menjadi sekutu yang baik bagi kerajaan Sains, maka tentu saja kekuatan tempur kerajaan Sains juga pasti akan sangat kuat dengan adanya mereka bertiga. Lagi pula alasan Senku mau untuk membangkitkan Hyuga seperti yang diminta oleh Tsukasa adalah karena Senku percaya kepada Hyuga bahwa dengan takdir manusia yang menjadi taruhannya, Hyuga bukan tipe idiot yang bakal menyerang kerajaan Sains begitu saja. Apalagi Senku sangat percaya dengan Tsukasa yang bertanggung jawab terhadap pertarungan dan adanya pistol di sisi kerajaan Sains. Lalu musuh seperti apakah yang akan Senku dan kerajaan Sains akan hadapi berikutnya, sehingga pada chapter kali ini kerajaan Sains harus membangkitkan petarung-petarung terbaik yang mereka miliki. Entahlah, sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter berikutnya untuk mengetahui jawabannya. Dan dari chapter kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa menurut informasi Matsukaze, alat pembatuan yang tersisa saat ini hanya tersisa satu alat, dan alat tersebut telah berada di tangan kerajaan Sains yang juga telah kehabisan energi. Selain itu, anggota kerajaan Sains saat ini telah bertambah 3 orang petarung kuat, yaitu Hyuga, Homura, dan Mozu yang telah dibangkitkan untuk melatih para petarung kerajaan Sains, dan juga sebagai syarat agar Hyuga mau melatih mereka. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.